Halo Sobat Laici Studio Channel, kembali lagi kita berjumpa di kisah Rasul Yohanes. Sekarang sudah part 11. Kisah ini admin ambil dari Sinaksarion. Semoga dari kisah Rasul Yohanes ini kita dapat memetik pelajaran berharga. Kisah yang part 11 ini adalah kelanjutan dari minggu sebelumnya, di mana Rasul Yohanes sekarang berkarya di Pulau Patmos dan bertemu dengan seorang bernama Philo. Kemudian ada istri Gubernur Aquila dan lain sebagainya. Bagaimana kisah lebih lengkapnya? Simak video ini sampai habis. Philo si orang Yahudi. Di kota itu ada seorang Yahudi bernama Philo, seorang yang sangat terpelajar dan sangat memahami hukum Taurat. Dia mempunyai seorang istri yang menderita penyakit kusta. Sekali waktu dia kebetulan bertemu Yohanes di pasar dan menantangnya untuk berdebat tentang isi kitab Taurat. Apapun yang Yohanes katakan, dia membantahnya. Philo tetap bertahan dengan keras selama 2 hari penuh. Pada hari ketiga dia masih tetap tekun. Bahkan setelah berdebat berkepanjangan, maka Yohanes berkata kepadanya, "Philo, kitab suci tidak membutuhkan kata-kata, tetapi yang perlu adalah kepatuhan terhadap isi pengajarannya dan hati yang murni." Ketika Yohanes sedang berkata-kata, maka sampailah mereka di dekat seorang yang sakit yang telah diletakkan di pinggir jalan oleh kaum kerabatnya, agar bila suatu ketika Yohanes melewatinya, dia berkenan menyembuhkannya. Ketika dia meninggalkan Philo, seorang anak muda yang berdiri di dekat si sakit berteriak, katanya, "Guru, orang-orang Kristen, aku mohon kepadamu, datanglah kepada orang sakit ini dan menyembuhkan dia." Yohanes mendekat dan berkata, "Dalam nama Yesus Kristus, bangkitlah dan pulanglah." Seketika si sakit itu bangun, memberi hormat kepada Yohanes dan kembali ke rumahnya. Kemudian dia memuliakan Tuhan. Philo menyaksikan apa yang diperbuat Yohanes dan berlari ke arahnya, memegang tangannya dan berkata, "Guru, apakah cinta kasih itu?" Sang Rasul Yohanes menjawab, "Oh, pengamat hukum Taurat, Allah adalah kasih, maka siapa yang memiliki kasih juga memiliki Allah." Philo melanjutkan, "Oleh karena itu, tunjukkan kasih Allah padaku dan datanglah ke rumahku bersamaku. Marilah kita makan roti bersama-sama agar Allah berkenan sama dengan kita." Segera Yohanes mengikuti dia, dan ketika Yohanes memasuki rumah Philo, maka ketika itu juga istri Philo mendapat kesembuhan, bersih dari sakit lepranya. Ketika mantan pendebat itu tekun melihat hal tersebut, dia segera berubah, lalu dengan lunglai tersungkur sujud di hadapan Yohanes. Katanya, "Guru, janganlah murka padaku karena kata-kataku ketika aku berdebat melawan ajaran sucimu, tetapi anugerahkanlah kepadaku pelayanan ini juga kepada istriku, materai dari Kristus." Yohanes kemudian mengkatekisi mereka dan membaptis mereka serta seluruh penghuni rumahnya, dan kami tinggal di situ selama 3 hari. Pendeta kuil Apollo. Kemudian kami meninggalkan rumah Philo dan pergi ke suatu tempat di tepi laut. Di situ berkumpul orang-orang yang telah diajar Yohanes. Juga di situ datang para pendeta kuil Apollo, yang waktu itu mengadukan Yohanes kepada Soenops. Salah satu dari pendeta itu ingin mencoba Yohanes dengan berkata, "Guru, aku punya seorang anak yang lumpuh di kedua kakinya. Sembuhkanlah dia agar aku dapat percaya kepada sang tersalib itu." Yohanes kemudian berkata kepada pendeta itu, "Jika kamu percaya kepada Kristus, maka dia akan menyembuhkan anakmu itu." Pendeta itu menjawab, "Tidak, pertama sembuhkan anakku dulu, baru kemudian aku akan percaya." Kemudian Yohanes berkata dengan nada yang meninggi, "Janganlah kamu mencobai dia yang tidak bisa dicobai. Janganlah kamu yang tidak beriman itu menjadi penghujat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi pincang pada kedua kakimu." Dan langsung urat daging dan sendi kaki orang itu menjadi lemah, dan dia jatuh terpuruk ke tanah. Dia tidak bisa bergerak lagi. Kemudian Yohanes berkata kepada pendeta lainnya, "Pergilah ke rumah si lumpuh ini dan tunjukkan kepada muridku si anak yang malang itu. Maka aku akan pergi ke rumah pendeta tersebut dan berkata kepada si anak yang menderita itu, 'Yohanes sang Rasul Kristus telah memerintahkanku untuk segera datang ke tempatmu
Di dalam nama Dia yang disalib, seketika anak lelaki itu bangun dan mengikuti aku. Akunya di sini adalah Prokorus ya guys. Lalu dia datang di hadapan Yohanes dan memberi hormat kepada dia. Si pendeta lumpuh itu begitu melihat anaknya sembuh, berteriak menangis dan dengan suara keras, "Kasihanilah aku, oh murid Allah yang berbelas kasihan." Yohanes merasa kasihan kepadanya. Lalu dia membuat tanda salib 3 kali atas orang itu. Maka orang itu langsung berdiri tegak. Semua orang yang hadir di situ menjadi tercengang atas kuasa Sang Kristus. Lalu mereka menjadi percaya. Kemudian saat itu juga dia dibaptis. Pendeta tersebut beserta anaknya dan seisi rumahnya. Penyembuhan orang sakit busung air. Pada hari berikutnya, kami pergi ke suatu pasar yang bernama Domestia, di mana banyak orang yang telah diajar oleh Yohanes berkumpul di situ. Di dekat situ ada seorang yang telah menderita sakit busung air selama 6 tahun. Sedemikian sedihnya karena derita yang diakibatkan penyakit itu, dia tidak mampu berbicara. Namun dengan membuat isyarat, dia meminta kertas dan tinta, lalu menulis 2 baris kalimat kepada Yohanes seperti ini: kepada Sang Rasul dan murid Yesus Kristus, bermurah hatilah kepadaku yang menderita sengsara ini, dan buanglah penyakitku ini. Yohanes juga mengambil kertas dan balik menulis kepadanya, kepada orang yang menderita busung air dari Yohanes Rasul Kristus. Dalam nama Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus, terimalah kembali kesehatanmu yang semula. Ketika orang penderita busung air itu menerima kertas tadi, dia langsung bangkit seperti seorang yang tidak pernah menderita penyakit apapun. Ketika orang-orang melihat hal ini, mereka berteriak keras, "Maha besar Allahnya yang melakukan keajaiban-keajaiban itu." Akhirnya banyak orang yang datang untuk minta diri dibaptis, termasuk orang yang sebelumnya terserang penyakit busung air tersebut, yang tersungkur sujud di kaki Yohanes dan memohon diberi penerangan. Kemudian Yohanes mengajar mereka dan membaptis mereka pada hari itu juga. Istri Gubernur Aquila. Pada hari-hari itu, istri Gubernur Aquila mengalami kesulitan dalam melahirkan anak, dan hal itu berlangsung selama 3 hari lamanya. Dia sudah hampir mati. Oleh karena itu, sang gubernur mengirim utusan kepada Yohanes, menyampaikan permohonannya dengan sangat mendesak. Dia menulis, "Hai manusia yang datang dari Allah, cepatlah datang untuk menolong kami." Lalu sang rasul pergi secepatnya ke sana, dan segera setelah dia sampai di rumah itu, wanita itu lalu melahirkan anaknya. Sang gubernur berkata, "Sepertinya rumah kami jadi terberkati oleh engkau." Kemudian Rasul Yohanes menjawab, "Jika kamu percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat, maka keselamatan akan datang di rumahmu." Sang gubernur menjawab, "Ya, aku percaya. Aku percaya kepada Dia yang telah mengutus engkau, Yesus Kristus, Sang Keselamatan untuk semua orang." Oleh karena itu, sang rasul mengajar dia dan membaptis dia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Istrinya juga minta untuk dibaptis, tetapi Yohanes berkata kepada wanita itu, "Tidaklah mungkin untuk membaptismu sekarang sebelum lewat dari 40 hari." Sang gubernur kemudian mencoba memberi Yohanes sejumlah uang. Katanya, "Ambillah ini Bapa dari anakmu dan berkatilah rumah ini." Sang rasul menjawab, "Tidak mungkin aku memberkati rumahmu demi uang, tetapi lakukan olehmu sendiri. Bagikan uang di antara para orang miskin, dengan begitu maka rumahmu pun akan terberkati." Lalu kami tinggal di rumah gubernur selama 3 hari, dan kami kembali ke rumah Miron. Di sana banyak orang berkumpul, lalu Yohanes berkhotbah. Selanjutnya Yohanes mentahbiskan para presbiter dan merayakan liturgi suci. Dan semua di situ membicarakan tentang misteri-misteri suci dan menerima kasih karunia Tuhan yang baginya kemuliaan dan kuasa dari segala abad. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya.
kalau kamu suka dengan video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.